Donny van de Beek segera tinggalkan Manchester United. Agen Donny van de Beek, Guido Albert, sedang berjuang mencarikan klub anyar untuk sang klien. Bukan tak mungkin pada bursa transfer musim dingin 2022, Donny van de Beek akan meninggalkan Manchester United. Menurut laporan Daily Star, Senin 4 Oktober 2021, sang agen sedang bekerja keras untuk mengeluarkan kliennya dari Old Trafford pada bursa transfer Januari 2022. Apalagi, Donny van de Beek memang menyatakan sudah tidak cocok di Man United. Sekedar informasi, gelandang berusia 24 tahun itu hanya mendapatkan jatah 3 kali bermain pada musim ini karena posisinya tergantikan Paul Pogba dan Bruno Fernandes. Jatah bermain itu terbagi di 3 kompetisi berbeda, yakni Liga Inggris, Piala Liga, dan Liga Champions. Padahal saat berada di Ajax Amsterdam, Van Beek merupakan pilihan utama Erik ten Hag. Pemain asal Belanda itu berhasil mencatatkan performa mentereng selama bertugas di klub ibu kota negeri kincir angin. Pada musim 2019-2020, Van de Beek berhasil membukukan 8 gol dan 5 assist di Liga Belanda. Selain itu, ia juga bersinar di Liga Champions 2018-2019 setelah mengantar Ajax Amsterdam lolos ke semifinal. Saat ini, Donny van de Beek dikabarkan sudah menjadi target klub-klub besar Eropa. Kabarnya AC Milan menjadi klub terdepan yang saat ini membayang Donny van de Beek. Selain itu ada klub Juventus dan Inter Milan yang kabarnya juga tertarik kepada gelandang asal Belanda tersebut. Manchester United ikat perjanjian prakontrak dengan Ousmane Dembele di 2022. Teka-teki mengenai masa depan Ousmane Dembele memasuki babak baru. Winger Barcelona itu dilaporkan akan menandatangani perjanjian prakontrak dengan Manchester United di awal tahun 2022 nanti. Pemain timnas Prancis itu saat ini memasuki tahun terakhirnya di Barcelona. Ia bisa meninggalkan Camp Nou sebagai free agent di tahun 2022 nanti. Sejauh ini manajemen Barcelona tengah mencoba membujuk Dembele untuk menaikkan kontrak baru, namun sejauh ini masih belum ada tanda-tanda ia menyepakati kontrak baru itu. Dilansir Mundo Deportivo, Dembele sepertinya akan pindah ke Inggris di musim depan. Ia dilaporkan akan bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, Man United sudah lama mendekati Dembele. Mereka tertarik dengan kemampuan winger timnas Prancis itu. Ia dinilai bisa membuat lini setan merah lebih hidup dengan kehadirannya. Itulah mengapa MU semakin intens mendekati Dembele yang kini memasuki tahun terakhirnya di Barcelona. Laporan itu juga mengklaim bahwa Man United sudah sedikit lagi mengamankan jasa Dembele. Proses negosiasi mereka dengan agen sang winger berjalan lancar, bahkan mereka dilaporkan sudah mencapai tahap akhir pembicaraan. Laporan itu juga mengklaim bahwa jika tidak ada halangan, Dembele akan menaikkan perjanjian prakontrak dengan MU di tahun 2022 nanti. Solskjaer berpotensi dipecat MU andai tak bisa memenangkan gelar di musim 2021-2022. Ekspektasi tinggi disematkan publik pada Manchester United di musim 2021-2022, terlebih setelah mereka cukup aktif berbelanja pemain di bursa transfer musim panas ini. Usai mengamankan tanda tangan Jadon Sancho dan Rafael Varane, MU juga berhasil merekrut Cristiano Ronaldo dari Juventus. Sempat menampilkan performa yang cukup baik di pekan-pekan awal, kini MU terlihat mengalami inkonsistensi. Mereka masih tertahan di posisi 4 klasemen sementara dan sudah meraih 2 hasil imbang plus 1 kekalahan dari 7 pertandingan di Liga Inggris. Sementara di Liga Champions, The Devils secara tak terduga juga takluk dari Young Boys di laga perdana babak fase grup. Situasi ini membuat posisi Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih mulai dikabarkan tidak aman. Bahkan salah satu legenda klub, Gary Neville, juga memprediksi jika pelatih asal Norwegia tersebut bisa saja dipecat di akhir musim andai kembali gagal mempersembahkan trofi. Banyak dari kalian para supporter Man United yang ingin melihat Ole Gunnar Solskjaer meninggalkan klub. Saya paham akan hal itu, terlebih setelah hasil imbang melawan Everton Sabtu kemarin. Ujar Neville seperti dilaporkan Daily Express. Ya, saya juga tahu kalian benar-benar kesal dan marah. Sebelumnya, saya juga belum pernah meminta seorang manajer dipecat dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Tetapi, saya juga belum akan melakukannya sekarang. Man United memiliki banyak masalah sejak Sir Alex Ferguson pergi, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Lanjutnya, ya, Solskjaer memang sudah menghabiskan banyak dana untuk berbelanja pemain, namun itu juga dilakukan Jose Mourinho dan Louis van Gaal. Saya tidak segan dengan tim yang mereka miliki, begitu juga dengan pemain yang mereka rekrut. Ole harus memenangkan trofi musim ini, jika tidak, maka dia akan berada dalam tekanan. Urai Neville. Kemarahan Ronaldo pada Solskjaer bisa ciptakan masalah baru. Mengapa? Cristiano Ronaldo dilaporkan marah pada manajer Manchester United atau MU Ole Gunnar Solskjaer setelah dijadikan pemain cadangan dalam bentrokan lawan Everton akhir pekan lalu.
MU diperkirakan akan memainkan Ronaldo saat melawan Everton pada Sabtu lalu, namun Setan Merah kemudian memutuskan untuk meninggalkan penyerang di bangku cadangan. Ronaldo sangat marah dengan keputusan Solskjaer untuk meninggalkannya, terutama setelah mencetak gol kemenangan melawan Villarreal beberapa hari sebelumnya. Ronaldo merasa pantas dan ingin bermain, tapi sebaliknya, Solskjaer percaya ini adalah waktu yang tepat untuk mengistirahatkan asetnya yang berharga. Berbicara setelah pertandingan, Solskjaer membela keputusannya dengan mengatakan, itu adalah upaya besar, hasil emosional, dan fisik yang besar. Kata Solskjaer, makanya kami harus menyegarkan ketika ini adalah kick-off awal permainan ini akan menjadi penting dan kami juga memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Ini adalah tim yang kami pikir akan mengambil alih permainan. Solskjaer juga bersikeras tidak menyesalkan meninggalkan Ronaldo dari starting 11-nya. Tidak, katanya ketika ditanya apakah dia akan mengubah keputusannya di belakang. Anda membuat keputusan sepanjang musim yang sangat panjang, Anda harus mengelola beban kerja para pemain dan keputusan bagi saya adalah keputusan yang tepat, kata Solskjaer. Semakin mereka mengambil resiko membuat Ronaldo marah, hal terburuk mungkin terjadi dan itu pernah dirasakan di klub Ronaldo sebelumnya. Di Real Madrid ketika dia berselisih dengan Jose Mourinho, hanya akan ada satu pemenang dan itu bukan manajernya. Itu adalah cerita yang sama dengan Rafa Benitez juga, dan di Juventus Nyonya Tua selalu berpihak pada Ronaldo. Aset mewah mereka ketimbang Andrea Pirlo atau Maurizio Sarri. Sekarang United juga perlu melihat bagaimana mereka memperlakukan Ronaldo, tapi sekarang mereka punya masalah lain setelah tega meninggalkan Ronaldo duduk di bangku cadangan. Ole Gunnar Solskjaer sangat yakin bisa keluarkan potensi terbaik Man United. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sangat yakin bahwa dia bisa mengeluarkan potensi terbaik skuad Setan Merah. Manchester United tampil melempem dalam dua pertandingan terakhir di Liga Inggris musim 2021-2022. Yang pertama, Man United dikalahkan oleh Aston Villa dengan skor 0-1 dalam laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Old Trafford Sabtu 25 September 2021. Terbaru, Man United hanya mampu bermain imbang dalam partai pekan ke-7 Premier League Sabtu 2 Oktober 2021. Laga yang digelar di Stadion Old Trafford itu berakhir dengan skor 1-1. Berkat hasil tersebut, Man United berada di peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 14 poin. Seperti diketahui, Man United mendatangkan Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, dan Rafael Varane pada bursa transfer musim panas 2021. Akan tetapi, dengan kehadiran ketiga pemain tersebut, Man United belum mampu tampil mengesankan. Ketika ditanya soal potensi skuadnya, pelatih Ole Gunnar Solskjaer mengaku sangat yakin bahwa dia bisa mengeluarkan potensi terbaik Setan Merah. Ini pertanyaan sama yang ditanyakan setelah laga Rabu malam. Kata Solskjaer seperti dilansir Ballsport.com dari Mirror. Saya sangat yakin bahwa kami akan mendapatkan yang terbaik dari skuad ini. Banyak yang telah terjadi pada bulan ini dan kami memiliki Rafael Varane dan Jadon Sancho bersama kami sejak Agustus dan Cristiano Ronaldo sejak September. Kami memiliki banyak hal untuk dikerjakan dan kami perlu meningkatkannya, kami tahu itu dan saya tahu itu. Tetapi saya percaya pada kelompok pemain ini dan staf pelatih yang saya miliki. Jadi jawabannya ya, saya percaya pada skuad ini. Saya percaya pada para pemain ini, saya percaya pada staf pelatih dan saya yakin kami memiliki sesuatu yang akan terjadi. Anda tidak bisa mengatakan kami melakukannya dengan baik melawan Manchester City dan Spurs tahun lalu. Kami harus melakukannya selama 90 menit siapapun lawannya. Tutur Solskjaer menambahkan.